Oke, lalu ada faktor apa aja nih yang menjadi kenaikan maupun penurunan IHSG dalam satu pekan ini, Mas? Ya, mungkin kita bahas dari hari Senin ya. Jadi sebenarnya di hari Senin itu di Wall Street sendiri bisa dikatakan cukup baik ya terkait dengan kenaikan harga indeks harga sahamnya Wall Street, di mana menjadi catatan penguatan terbaik dari 2023 tembus di 40.000 rupiah untuk per indeksnya Nasdaq-nya ya. Terus juga beberapa data juga dirilis oleh Amerika Serikat di mana menunjukkan perbaikan sisi ekonomi mereka, di mana penjualan retailnya naik 2,7% dibandingkan sebelumnya di kisaran 2%. Dan juga diikuti dengan kenaikan Consumer Index di 67 dari sebelumnya di 66. Dan ini menunjukkan bahwa memang tingkat optimisme pasar terkait dengan pengumuman The Fed nanti pemangkasan suku acuan itu di bulan September bisa dilaksanakan segera seperti itu. Oke, lalu secara sektoral nih di dalam satu pekan ini sektor apa aja nih yang mendominasi dan yang terkoreksi? Kalau sektoral ya, untuk sektoral yang mengalami kenaikan ya, itu ada di sektor teknologi ya, di sektor energi, di mana naik di kisaran lebih dari 1%. Ini mungkin juga sejalan dengan kenaikan beberapa harga komoditas seperti batu bara, minyak sawit, terus juga harga emas yang masih bisa dikatakan mencapai ATH-nya, harga tertingginya. Terus juga diikuti dengan saham di sektor finansial, terutama di perbankan yang kalau kita lihat itu naik di lebih 1,2%. Ya, kalau kita lihat memang asing masih melakukan akumulasi ya di beberapa saham, khususnya di Big Four kayak ada BCA, Mandiri, BNI, di mana akumulasinya mencapai lebih, kalau nggak salah lebih dari 3 triliun ya di antara 4 bank tersebut. Terus juga diikuti dengan di sektor konsumer naik 1,26%. Ini mungkin juga sejalan dengan tingkat konsumsi masyarakat kita bisa masih cukup tinggi. Sedangkan sektor yang mengalami penurunan itu ada di sektor kemarin ada di properti dan infrastruktur ya. Bisa dikatakan tidak terlalu cukup signifikan, tapi minus hanya di kisaran 0,4% sampai 0,5%. Oke, lalu untuk emiten nih, five top gainers dan top losernya di perdagangan pekan ini ada apa aja, Mas? Kalau untuk saham ya, kalau untuk di pekan ini top gainernya ya, kalau di top gainers ya itu masih didominasi oleh pertambangan dan juga energi dan perbankan ya. Kalau kita lihat itu ada United Tractor, terus ada Golden Energy Minus atau Games, terus juga ada PTRO, terus juga ada Bank Permata, Bank BNI, dan juga Bank BCA dan juga Bank BRI. Sedangkan untuk top losernya itu ada beberapa saham ya. Kalau kita lihat basic material dan juga beberapa infrastruktur seperti ada Jasa Marga, terus juga ada Dian Swasta Sentosa Tbk, terus juga ada Cepin, IMF dan beberapa sahamnya lainnya. Kalau kita lihat masih dominasi itu infrastruktur. Oke, lalu untuk asing nih di pekan ini banyak di net buy atau di net sell nih, Mas? Ya, kalau untuk asing itu pekan ini mencatatkan net buy ya sebesar 6 triliun. Kalau kita lihat ini cukup besar di antara yang lainnya, dimana memang ini didominasi oleh saham-saham blue chip, terutama perbankan yang kalau kita lihat itu ada Bank BRI di akumulasi asing 2,1 T, Bank BCA 1,3 T, dan Bank Mandiri 1 T. Itu udah bisa dikatakan hampir 4,5 T itu didominasi oleh perbankan. Terus saham-saham yang dijual oleh asing itu ada saham TPIA, terus juga ada Unilever, dan juga saham Tower. Walaupun memang bisa dikatakan untuk penjualan asing sendiri hanya beberapa puluh miliar seperti itu. Oke, terima kasih Mas Puja atas informasinya. Sebelum kita masuk ke segmen 2 nih, mungkin ada informasi tambahan Mas Puja untuk segmen pertama ini? Ya, kalau sebenarnya kalau untuk segmen pertama yang terkait dengan keadaan ekonomi,
fokus utama dari para pelaku pasar ataupun investor masih mencermati terkait dengan pemangkasan suku acuan. Walaupun kemarin Bank Indonesia bisa dikatakan mempertahankan bunga acuannya di kisaran 6,25%, tapi mereka masih membuka peluang terjadi pemangkasan, di mana mereka juga masih menanggapi bahwa masih menunggu konfirmasi dari The Fed itu sendiri apakah memang akan melakukan pemangkasan pada bulan September nanti atau tidak. Karena kalau secara data domestik itu bisa dikatakan cukup solid, bahkan penjualan retail kita meningkat, terus juga inflasi kita juga bisa dikatakan terkendali, dan beberapa data lainnya menunjukkan bahwa memang secara domestik kita masih sesuai dengan prediksi Bank Indonesia, mana-mana pertumbuhan PDB kita di kisaran 5% ke atas seperti itu. Tapi memang secara eksternal beberapa data seperti dari Eropa, Amerika ataupun bahkan Tiongkok bisa dikatakan belum cukup bagus seperti itu. Baik, oke. Mungkin sebelum kita masuk ke segmen 2 nih, saya ingin mengundang lagi untuk Sobat IDX maupun Sobat Pintas yang nonton live kita pada sore hari ini. Mungkin apabila ada pertanyaan, boleh nih dituliskan di kolom komentar, mungkin seputar portofolio ataupun pasar modal lainnya, boleh banget nih, langsung aja tuliskan di kolom komentar ataupun di question box. Nanti kita bahas sama-sama di segmen 5. Oke, Mas Uja, kita beralih ke segmen 2 nih. Selama sepekan ini mungkin ada hal menarik apa nih yang bisa dibagikan ke penonton kita di sore hari ini? Ya, kalau hal yang menarik ya sebenarnya satu mungkin teman-teman yang memperhatikan pergerakan IHSG kita beberapa hari ini terus melakukan katakan mencapai ATH-nya, harga saham tertingginya untuk beberapa hari terakhir. Dan itu sebenarnya menunjukkan optimis pasar terhadap pertumbuhan ekonomi kita, walaupun memang bisa dikategorikan masih beberapa hal yang harus kita perhatikan, tapi secara tidak langsung bahkan asing juga mulai untuk mengakumulasi saham-saham blue chip yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, mungkin yang paling menarik di pekan ini adalah kemarin ya, pada hari Kamis terjadi demo. Mungkin kalau teman-teman yang memperhatikan terkait berita yang terbaru sekarang terviral, mungkin kemarin itu sempat bisa dikatakan ya cukup mempengaruhi gerakan IHSG kita, di mana turun 0,87%, bahkan sempat minus di atas 1%, terkait dengan demo dengan peraturan pemilihan pilkada, yang dimana menjadi sorotan cukup penting ya kalau dilihat mana mempengaruhi ini langsung, ditambah dengan beberapa hari ATH yang telah disampaikan tadi, dimana ini lebih menguatkan nih kalau kita lihat para investor untuk melakukan profit taking. Bahkan beberapa saham yang kayak perbankan, beberapa saham lainnya turun cukup signifikan di kisaran 1-2% mengalami penurunan, walaupun memang pada hari ini mengalami kenaikan lagi seperti itu. Baik, lalu mungkin sepanjang satu pekan ini mungkin ada aksi korporasi emiten apa aja nih Mas yang menarik perhatian? Ya, mungkin aset korporasi yang menarik ya itu ada Bank Permata atau BNRI, di mana sesuai dengan peraturan OJK mereka harus segera menyiapkan free float untuk saham yang berada di masyarakat, di mana sekarang masih ada 1,25% dan standarnya adalah 7,5%. Jadi dalam 2 hari ini harga sahamnya udah naik lebih dari 50%. Jadi ini cukup menarik. Jadi mungkin ada kemungkinan ya ke depannya beberapa hari lagi mungkin ada kenaikan lagi, ditambah dengan batas akhir itu di bulan Oktober. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke segmen 3 mungkin ada informasi tambahan lagi nih Mas untuk segmen 2 nih. Kalau untuk mungkin cukup ya kalau kita untuk segmen. Oke, mungkin untuk Sobat IDX nih, sebelum kita masuk ke segmen 3 nih, saya ingin mengundang lagi apabila ada pertanyaan, boleh nih tuliskan di kolom komentar ataupun di question box mungkin seputar portofolio atau pasar modal lainnya nih. Oke, kita lanjut aja ke segmen 3 untuk perkiraan perdagangan di minggu depan. Gimana nih Mas Puja untuk perkiraan pasar saham kita di minggu depan nanti? Prediksinya. Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya untuk pekan depan sebenarnya masih ada cukup optimisme, di mana kemungkinan IHSG mencapai di kisaran harga 7.600 ya. Bahkan ada beberapa sumber yang misalnya referensi dari beberapa tim analis riset itu menyatakan bahwa kemungkinan IHSG bisa mencapai 77 sampai 7.800, dengan catatan memang kondisi bisa dikatakan cukup membaik, di mana terjadinya pemangkasan suku acuan dan beberapa
data dari luar seperti kayak tingkat pertumbuhan permintaan dari terutama Cina yaitu meningkat, di mana ini akan secara tidak langsung juga akan menyuplai pertumbuhan di Indonesia seperti itu. Jadi ada mungkin masih cukup tinggi. Tapi mungkin teman-teman harus diperhatikan adalah ketika memang ada info ataupun baik secara eksternal yang bisa dikatakan kurang baik, mungkin bisa dikatakan yang sudah beli dan istilahnya udah berkeuntungan mungkin bisa mempertimbangkan untuk profit taking terlebih dahulu. Karena contohnya kalau kita lihat dari tanggal 5 Agustus kemarin ketika Jepang minus sampai 12%, terus kemarin pada ada terkait dengan demo yang ada di Indonesia itu pasar merespon cepat, bahkan bisa dikatakan beberapa orang memanfaatkan momen tersebut untuk profit taking, menjual harga sahamnya. Walaupun memang ketika hal itu terjadi, besok langsung naik lagi. Tapi itu menjadikan satu momen yang bisa dikatakan kita bisa jual dulu ataupun profit taking terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa beli di harga bawah lagi, seperti itu. Oke, mungkin untuk di minggu depan nih, mungkin ada sektor apa aja nih yang bakal mendominasi di perdagangan di minggu depan? Ya, kalau di minggu depan, kalau kita lihat kemungkinan ini sektor energi sama finansial masih menjadi unggulan ya kalau kita lihat, di mana memang asing masih mendominasi saham-saham di perbankan, sedangkan komoditas itu masih bisa dikatakan mengalami kenaikan harganya, dan secara tidak langsung ini juga mungkin menyuplai dari kenaikan harga sahamnya, seperti itu. Oke, mungkin Mas Buja boleh nih sharing mengenai referensi saham yang dimiliki tim analis pusat Pintraku Sekuritas untuk Sobat IDX maupun Sobat Pintas yang nonton sore hari ini. Ya, mungkin dari tim analis kita ya, kita ada 2 rekomendasi ya. Satu untuk trading, satu mungkin bisa dikatakan buying support. Itu ada saham Adaro sama Doit, bisa dikatakan terkait dengan kenaikan harga batu bara. Itu yang menjadi salah satu acuannya, kita rekomendasikan Adaro sama Doit. Ada satu lagi juga PTBA. Terus juga mungkin bisa mencoba mencermati ya saham yang diakumulasi oleh asing, ada Bank BNI, BRI, dan juga Bank BCA, di mana kemungkinan juga masih cukup strong untuk kedepannya. Ditambah mungkin bisa buy on support, nah ini salah satu yang mungkin cukup menarik, ada saham yang namanya Cepin ya. Cepin ini bisa dikatakan udah lumayan dalam turunnya, mungkin kisaran 10% ke bawah, dan kemungkinan juga pullback atau membalikan arah ke depannya yang mungkin bisa diperhatikan untuk kita mulai membeli secara perlahan ataupun mencicil dari harga bawah, seperti itu. Lalu gimana untuk saham liner maupun second liner, mungkin ada nih referensi sahamnya Mas dari Pintrako? Kalau untuk second liner yang mungkin bisa dipertimbangkan ada kayak saham Powon, terus juga ada saham MAPI, terus juga ada saham seperti ada Pegas yang mungkin bisa dipertimbangkan ya untuk di second liner. Oke, oke. Untuk sobat IDX maupun sobat Pintas nih yang nonton, kita ingatkan kembali nih untuk rekomendasi saham yang telah disebutkan tadi merupakan disclaimer on. Jadi pilihan investasi tetap di tangan kalian masing-masing. Jadi pelajari dan telitilah terlebih dahulu sebelum berinvestasi. Oke, Mas Buja, kita beralih ke segmen 4 nih mengenai berita untuk calon emiten atau IPO. Mungkin di minggu depan ada emiten apa aja yang bakalan listing nih, Mas, di bursa kita? Ya sebenarnya kalau dikatakan calon ya belum sekan kan ada listnya, tapi memang ada beredar rumor ataupun info terkait dengan beberapa anak perusahaan TPA atau yang bisa dikatakan grupnya Barito itu akan melakukan IPO, dan itu mungkin cukup dicermati, di mana ini merupakan salah satu saham yang dimiliki oleh Prajogo Pangestu dan bisa dikatakan orang nomor 1 sekarang di Indo dengan kekayaannya lebih dari 800 triliun. Ini mungkin akan mencermati terkait dengan pergerakan harga sahamnya, mengingat bahwa seperti ada contoh, ada brand, ada cuan, yang dimana dari harga sahamnya Rp200 itu bisa naik sampai ke harga Rp6.000. Jadi ini yang mungkin akan kedepannya menjadi salah satu yang paling dicermati oleh para pasar ya. Mungkin orang berharap bahwa kedepannya akan bisa dikatakan senasib lah pergerakan harga saham paling minimal ada kenaikan yang cukup signifikan seperti itu.
Oke. Lalu mungkin dari kebijakan pemerintah nih, mungkin ada sentimen apa aja nih untuk market kita, Mas, dalam 1 minggu nih? Kalau untuk sentimen ya sebenarnya kalau untuk sentimen sendiri mungkin yang menjadi perhatian terkait dengan pelantikan presiden nanti di bulan Oktober, terus juga ada pilkada serentak yang akan dilakukan di mana penutupan pendaftarannya itu di akhir bulan September. Ini yang mungkin menjadi salah satu sorotan yang cukup menarik, di mana secara tidak langsung mungkin akan mempengaruhi dari pergerakan harga saham kita seperti itu. Baik, terima kasih Mas Buja atas informasinya. Oke, teman-teman sobat IDX, sebelum kita masuk ke segmen 5 nih, yaitu di segmen Q&A terkait seputar saham dan pasar modal lainnya. Di sini kita membuka kesempatan ya apabila sobat IDX maupun sobat pintas ada pertanyaan, boleh nih langsung tuliskan aja di kolom komentar ataupun di question box. Nanti bisa kita bahas sama-sama dengan Mas Buja. Oke, Mas Puja, mungkin selagi menunggu pertanyaan dari teman-teman Sobat IDX maupun Pintas, di sini saya ingin bertanya nih mengenai, kan IHSG kita ini udah minggu ini mencapai puncaknya menyentuh 7.500. Mungkin apakah ada hubungannya dengan berita The Fed akan memangkas suku bunga di bulan September nanti, Mas? Ya, betul betul ya. Kalau kita lihat memang para pelaku pasar masih mencermati dengan pemangkasan suku bunga acuan, ditambah memang ketika memang suku bunga acuan diturunkan bukan hanya menarik minat investor untuk balik lagi ke pasar modal berinvestasi, itu akan membuat beberapa pelaku pasar atau mungkin perusahaan yang dimana biasanya menggunakan dana pinjaman dari pihak bank yang dimana untuk menggunakan untuk proyek, itu mungkin kedepannya bisa jalan kembali. Contoh seperti konstruksi dan properti, kita tahu rata-rata mereka menggunakan pinjaman dari bank, dan untuk saat ini memang belum berjalan bisa dikatakan dengan mulus karena mereka juga mungkin berpikir bahwa dengan tingkat bunga pinjaman yang tinggi pada saat ini itu bukan salah satu pilihan yang cukup baik, dan ketika memang turun suku bunga acuan ya mungkin di bawah sekitar 5% itu mungkin akan cukup menarik untuk orang berlomba-lomba untuk bisa dikatakan mengadakan proyek kembali, baik kayak jalan tol, perumahan dan lain-lain. Ini yang masih cukup diminati sebenarnya, apalagi dengan pelaku pasar yang akan mencermati dengan penurunan suku acuan, itu juga akan mengakibatkan penurunan bunga obligasi dan beberapa instrumen investasi lainnya. Dan pada akhirnya orang akan mencermati atau mencari tahu instrumen investasi mana yang paling menguntungkan dan paling baik, ya orang akan balik lagi ke investasi ke saham seperti itu. Jadi sebenarnya orang-orang kaya itu hanya memindahkan aset mereka ke tempat yang aman dan juga tingkat returnnya tinggi. Contoh mungkin pada saat ini obligasi itu returnnya tinggi, di kisaran di 6% ke atas. Karena kenapa? Memang suku bunga acuannya tinggi, tapi ketika suku bunga acuannya turun, biasanya orang akan melakukan perpindahan ataupun perputaran turnover aset-aset mereka, di mana akan mencari pertumbuhan investasi yang dimana cukup tinggi, yaitu balik lagi ke saham seperti itu. Oke, berarti memang berita The Fed memangkas suku bunga bulan September ini memang sangat mempengaruhi di perdagangan kita di saham, tentunya di HSG kita ya sampai mencapai 7.500. Oke, coba saya cari dulu nih di kolom komentar. Nggak ada pertanyaan Mas Puja dari penonton kita. Mungkin bisa kita lanjut aja nih ke segmen 6 nih mengenai kegiatan Pintrako di masa depan nih mungkin. Mas Puja, mungkin apakah ada kegiatan yang di pekan depan atau program yang bakalan dilaksanakan oleh Pintrako Sekuritas khususnya di cabang Palembang nih? Ya, jadi kita ada kelas ya sebenarnya, tapi ini memang khusus untuk nasabah yang udah menjadi nasabah Pintrako Sekuritas. Jadi kita ada kelas namanya bisa belajar investasi saham sampai bisa. Itu kita ada kelas seminggu 3 kali, di mana programnya adalah belajar tentang aplikasi profit. Kita belajar sistem terlebih dahulu, karena kenapa? Kalau memang sistem kita bisa, itu akan lebih memudahkan kita untuk belajar untuk berinvestasi. Ketika kita udah belajar sistemnya bisa, kita ada kelas yang kedua, ada namanya kelas fundamental. Kelas fundamental ini kita melatih mereka untuk memahami kondisi pasar dan bagaimana cara
untuk memilih saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Karena kita tahu bahwa di Bursa Efek itu ada lebih dari 800 saham. Tidak mungkin kita harus baca semuanya. Jadi kita mungkin menggunakan beberapa indikator atau beberapa kriteria di mana untuk memfilter nih saham-saham yang mana yang memang kondisinya bagus secara tidak langsung, ditambah dengan mungkin beberapa analisa lainnya seperti itu. Yang ketiga itu kita ada kelas technical. Jadi technical ini bisa dikatakan kelas lanjutan, di mana ini akan menentukan untuk teman-teman membantu ketika mau membeli ataupun menjual. Jadi mereka akan kita bisa katakan berikan contoh kasus di mana mereka bisa langsung coba untuk menilai gerakan harga sahamnya. Ketika memang di harga sekian, apakah sudah bisa dikategorikan kita bisa untuk masuk atau mungkin kita masih harus tunggu lagi nih. Begitu juga ketika kita mau jual, apakah memang udah momennya atau tidak. Karena kita harus bisa dikatakan ya kita harus bisa membeli di harga terendah dan menjual di harga tertinggi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Puja atas kegiatan yang sudah disampaikan tadi. Oke, cukup menarik nih tadi adik kelas belajar fundamental maupun teknikal ya. Oke, mungkin untuk nasabahnya Pintraku nih boleh nih dikepoin aja atau hubungin aja nih Mas Puja mungkin untuk lanjutan program-programnya. Oke, Mas Puja mungkin langsung aja nih memberikan resume mengenai perkembangan harga saham kita dalam 1 minggu kemarin. Ya, jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya gerakan IHSG kita udah cukup bagus, bahkan bisa dikatakan sangat baik. Walaupun memang pada tanggal 5 Agustus kemarin turun cukup dalam ya 3,48%, tapi dalam 2 pekan terakhir itu udah menjangkau lebih dari ekspektasi kita, bahkan udah menyentuh di harga ATH ataupun harga tertinggi ya pada hari Rabu kemarin. Dan ini menjadi momen yang cukup baik di mana menunjukkan optimis pasar terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Kita tahu bahwa pasar modal itu di suatu negara menjadi salah satu indikator apakah negara itu bisa dikatakan bertumbuh ataupun berkembang. Dan di pasar modal kita sendiri kita bisa lihat bahwa pertumbuhannya sangat bagus. Bahkan asing sendiri dalam 1 pekan terakhir itu udah masuk lebih dari 6 triliun, terutama di saham-saham perbankan, ya, di mana kita tahu bahwa saham-saham perbankan kita kondisinya bisa dikatakan sangat baik. Bahkan Bank BCA itu dinobatkan menjadi bank terbaik di dunia, mengalahkan Bank Swiss, Bank Singapura, dan beberapa bank lainnya seperti itu. Jadi kondisinya masih cukup bagus. Tapi memang beberapa kategori bisa dikatakan dari eksternal yang menjadi momen yang cukup menahan ya untuk kenaikan IHSG kita cukup tinggi itu adalah seperti dari Amerika Serikat, dari inflasi, suku bunga acuan, jumlah pengangguran, penjualan, consumer index, dan beberapa saham lainnya. Ditambah kondisi Eropa juga serupa. Bahkan Cina yang bisa dikatakan menjadi salah satu tujuan utama kita menjual secara ekspor itu juga mengalami perlambatan, di mana ini juga akan mengakibatkan bahwa tingkat permintaan dari Cina itu akan mengalami penurunan seperti itu. Dan ini secara tidak langsung juga mengakibatkan untuk kedepannya mungkin agak sedikit tersendat, tapi mungkin kalau memang kondisi sudah mulai membaik, tidak menutup kemungkinan IHSG kita bisa mencapai ATH yang lebih tinggi. Bahkan mungkin dari teman riset kita di kisaran 7.700 sampai 7.800-an seperti itu. Jadi masih ada momen. Tapi yang mungkin teman-teman harus perhatikan adalah beberapa harga saham bisa dikategorikan udah cukup lumayan tinggi. Jadi biasanya ada momen memang harga sahamnya turun lagi. Jadi lebih baik kita beli di harga bawah. Istilahnya kita tunggu memang momennya udah tinggi dan ada kondisi tertentu atau bahkan dari harga sahamnya turun, kita bisa mencoba untuk membeli kembali seperti itu. Karena kenapa? Pada saat ini orang-orang ketika IHSG merah, terutama IHSG kita merah dalam, itu orang bukan pada takut. Jadi mungkin kalau dulu orang melihat market kita merah, mereka takut nih langsung pada jual. Tapi kalau sekarang tidak, ketika merah IHSG kita merah, mereka mencari terlebih dahulu nih, mencari tahu kenapa sih IHSG kita bisa turun, apakah memang faktor internal ataupun eksternal. Kalau faktor eksternal itu biasanya lebih cepat naiknya, walaupun turun 1%, 2%, besok langsung naik lagi, karena memang bukan secara domestik seperti itu. Jadi teman-teman mulai bisa dikatakan pinter lah ya. Jadi teman-teman kita, para investor kita udah mulai pinter bisa melihat kondisi pasar. Apakah memang data ini mempengaruhi secara tidak langsung atau
atau secara langsung seperti itu. Contohnya kemarin walaupun terkait dengan demo ditambah dengan profit taking pada hari ini HSG kita mengalami kenaikan lagi menutup penurunan sebelumnya seperti itu. Jadi orang-orang yang dulunya mungkin pada ikut-ikutan cuman euforia pasar jual beli sekarang udah mulai berpikir nih kenapa HSG kita turun ataupun naik. Jadi mereka tidak lagi takut ketika HSG turun, bahkan mereka berani untuk membeli saham-saham yang bisa dikategorikan mahal lah kayak ada Bank BCA, BRI, tapi kategorinya bagus seperti itu. Jadi mereka lebih lebih fleksibel, lebih siap dengan kondisi-kondisi yang perubahan yang cepat terjadi di pasar modal kita seperti itu. Baik, terima kasih Mas Buja atas informasinya sangat insightful nih di sore hari ini mengenai meninjau pasar saham kita dalam satu pekan nih. Oke, untuk Sobat IDX maupun Sobat Pintas nih, nggak kerasa kita telah mencapai di penghujung program kita. Kita udah bahas tuntas mengenai pasar saham dalam satu pekan ini, termasuk perkiraan untuk perdagangan pekan depan juga yang merupakan disclaimer on. Terima kasih juga informasinya Mas Buja. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga untuk Sobat IDX maupun Sobat Pintas yang telah setia nonton live kita sampai akhir pada sore hari ini. Semoga apa yang telah diberikan oleh narasumber kita, yaitu Mas Buja dari Pintrako Sekuritas, menjadi referensi serta informasi bagi kalian semua mengenai perkembangan perdagangan saham kita. Baik, saya selaku moderator dalam tinjauan pasar saham dalam saham sepekan ini, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat sore dan selamat berlibur akhir pekan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Buja, Sobat IDX, dan Sobat Pintas. Oke. Terima kasih semuanya.